Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i mursalin wa awliya'i arifin wa syuhada'i wa shalihin wa ulama'i al-'amil wa muhaddithin wa qurra'il muslimin wa jami'i a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin bid-din wa sunnah jami'il musannifin wal mu'allifin al-mukhlisin khususan lamsun kana Syekh Muhammad Ghazali wa Muhammad Usuli mabuhi wa halim rahimahumullah ghafarallahu dhunubahu ma nafa'ana Allahu bi barakatihi wa bi assalamu anwarihi ma'lumitin wa bin akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isti'dad li sairis sholawat. Masih adabul isti'dad li sairis sholawat. Adab kita untuk waktu antara satu sholat dengan sholat yang lain, mulai subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, kembali lagi nanti menunggu sholat subuh. Waktu-waktu di antara sholat-sholat itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari fungsi kita, peran kita sebagai hamba Allah, yaitu ibadah kepadanya. Sampai pada wa fil khabar anna du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Dalam sebuah hadis disebutkan anna du'a bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah itu la yurad, tidak ditolak. Tsumma shallil fardha wa shallir ratibah rak'ataini waqra' fihi ma suratas sajadah wa tabarakal mulk wa surat yasin wa dukhan. Kadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada kemarin kita sampai pada salat Isya ya. Setelah salat Isya, salat 2 rakaat. Waqra' fi ma surat sajdah wa tabarak. Wa surat yasin wa dukhan. Kadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ba'diyah isya 2 kali, wa sholli ba'dahuma 4 rakaat. Salatlah setelah salat isya 2 rakaat. Kemudian salat lagi 4 rakaat. Fa fil khabar ma yadullu ala azimi fadliha. Tsumma sholli, kemudian salatlah al-witra, salat witir. Ba'daha, setelah 4 rakaat itu salatan dengan witir 3 rakaat, bitaslimataini dengan 2 kali salam, au bitaslimatin wahidatin atau dengan 1 salam. Jadi setelah salat isya itu 2 rakaat ditambah 3 rakaat, tambah 4 rakaat berarti 6 rakaat, kemudian tambah witir
3 rakaat bitaslimataini au bitaslimatin wahidah. Cara mengerjakan sholat witir itu boleh dikerjakan 2 kali salam atau 3 rakaat 1 kali salam. Nah ini para ulama ikhtilaf dalam hal ini, maka boleh dua-duanya. Yang pakai 2 rakaat plus 1, artinya witir dikerjakan 3 rakaat ini 2 kali salam, itu karena mengacu pada sebuah hadis yang mengatakan as-salat itu rokaatain, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah ini witir. Nah ini witir. Namanya witir itu ganjil. Witir itu ganjil kalau dikerjakan 2 rakaat berarti kan ada yang nggak ganjil. Maka yang ini pakai alasan, maka ketika dia niat sholat witir itu disertakan dengan saya sholat 2 rakaat minal witri, bagian dari witir, 2 rakaat salam kemudian ditambah 1. Jadi 2 itu bagian dari witir. Nah, artinya seperti itu. Nah, ada yang enggak, namanya witir ya harus langsung ganjil 3 rakaat. Namanya witir kok 3 rakaat langsung 3 rakaat 1 kali salam. Kita ngikut yang mana? Monggo. Kita pakai yang 3 rakaat itu 2 kali salam, yang 2 itu bagian dari witir kemudian tambah 1, atau 3 kali langsung 1 salam. Dua-duanya ada yang kita ikuti. Wakana lan ono sapa Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat setelah isya ini maktur. Rasulullah setiap hari itu makan yang tidak pernah meninggal ini. Jadi 3, 6 dari 9 rakaat setiap hari. Yaqra'u maca sapa Rasul fiha ing dalam 3 rakaat surat Sabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas wal mu'awwadatain. Jadi yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat witir itu rakaat pertama membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya itu. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat yang ketiga rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwadatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Fa'in kunta mongko lamun ana sira iku aziman maca iku nejo ala qiyamul laili ing atase qiyamul lail, fa akhir mongko ngakhirna sira al witra ing witir. Kalau kita ingin saya nanti malam setelah saya melaksanakan setelah sholat isya rawatib, sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya, kemudian saya nanti malam kepingin bangun dan qiyamul lail, ya untuk witirnya jangan dilakukan dulu. Liyakuna akhiru sholatika bil laili witron, fa akhir al witro liyakuna akhiru sholatika bil laili witron. Kalau kita memang setelah sholat isya itu ada azam itu azamta, itu berarti ada keinginan saya nanti setelah tidur saya kepingin bangun dan qiyamul lail. Kalau seperti itu gimana? Fa akhir al witra, maka tunda dulu untuk sholat witirnya, nanti dikerjakan setelah qiyamul lail. Agar apa? Agar akhir dari sholat kita pada malam itu kita tutup dengan sholat witirnya. Summa istagil ba'da dzalika bi mudzakkarati ilmin aw mutala'ati kitabin. Summa istagil mongko nuli
sibuk sira ba'da dzalika ing dalam sause mengkono-mengkono witir bimudzakarati ilmin kelawan ngiling-ngiling ilmu au mutalaati kitabin utawa sinau kitab. Artinya setelah witir, kalau kita tidak ada zikir-zikir yang kita rutinkan, ya kita mudzakarah lagi, kita belajar ilmu lagi untuk mutalaah. Wala tastagil billahi, wala tastagillan ojo sibuk sira billahi kelawan omongan-omongan sing nganggur, omongan-omongan yang percuma guyon, walak bilan dulinan, fayakunu mongko ana apa dzalika mengkono mudzakarah khatimata a'malika iku pungkasane pira-pira amal ira qabla naumika ing dalem sadurunge turu ira. Jadi amaliyah menjaga adab waktu, menjaga adab tempat dan seterusnya itu sebenarnya mutlak bagi kita, harus kita lakukan. Mulai dari bangun tidur sampai menjelang kita tidur kembali, itu semua perlu ada tata krama yang harus kita jaga sebagai seorang hamba. Kalau dalam hubungannya kita dengan sesama, bagaimana kita menjaga tata krama kita di antara sesama. Dalam hubungan kita kepada Allah, bagaimana kita menjaga tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi setiap waktu, mengisi setiap nafas yang diberikan Allah kepada kita itu agar tetap terjaga tata kramanya. Maka kalau kita lihat dari kemarin bahwa bangun tidur, yang kita ingat pertama kali itu mestinya harus Allah. Bangun tidur kita langsung memuji kepada Allah, alhamdulillah. Maka kita diajarkan dari kecil dulu untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur yang kita ingat Allah. Kita tetap menjaga hubungan, kita menjaga tata krama kita sebagai hamba. Segala puji Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mematikan kami. Kok kita meyakini bahwa kita dihidupkan kembali? Karena an-naum mithlul maut. Orang tidur itu seperti orang mati. Kalau kita mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan apa? Ruh yang ada di dalam diri kita toh. Jadi ruh kita itu ada yang namanya ruh yang ketika kita tidur itu kita lepas. Jadi mutafarriqah dengan diri kita, tapi kita tidak meninggal, tetap bisa nafas, bisa nganu, tapi ada ruh yang terlepas dari kita, sehingga kita itu tidak sadar sama sekali ketika tidur. Kemudian kita dikembalikan lagi, akhirnya kita bangun. Maka ketika bangun, harusnya yang kita ingat pertama kali itu bukan nanti pekerjaan saya apa yang harus saya lakukan. Yang kita ingat itu memuji kepada Allah. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kembali setelah mematikan saya. Kemudian apa? Kemudian kita mesti setelah kita bangun hampir ya 100% kita itu ke kamar kecil loh ya. Kita juga tetap jaga adab itu. Kamar kecil kita dulu diajari juga untuk bagaimana kita masuk kamar kecil, tidak melepas diri ini untuk beribadah dan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan mengucapkan apa? Masuk ke kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus seperti itu. Kemudian setelah kamar kecil kita keluar, kita juga diajarkan untuk berdoa kembali. Kemudian kita sholat malam dan lain sebagainya, selalu ingat kepada Allah. Nah, di antara waktu-waktu yang ada, itu kita isi dengan yang positif. Setidaknya setelah itu kita pagi, kita azam, kita berkeinginan, hari ini saya kepingin berbuat baik dan
memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudara-saudara saya sesama muslim. Sampai kemudian kita tutup, menjelang tidur kita, la tastaghil bil lagwi wal la'bi. Ini kata Imam Ghazali, la tastaghil bil lahwi wal la'bi, menjelang tidur. Jangan engkau sibukkan dirimu dengan al-lahwu. Al-lahwu itu guyon, ngomong-ngomongan yang tidak ada fungsinya sama sekali. Wal la'bi dan permainan. Fayakunu dzalika khatimata a'malika qabla naumik. Karena apa? Karena kita sebelum tidur itu agar amaliyah kita, khatimatu a'malina itu bil husni, agar amal kita dalam seharian, aktivitas kita mulai dari bangun tidur pagi sampai menjelang tidur itu dipungkasi dengan amaliyah yang baik. Fa innal amala bi khawatimiha, karena perbuatan itu nilai yang paling itu adalah akhir dari amaliyah itu sendiri. Ketika kita menjelang tidur, kita tutup itu dengan amaliyah yang baik. Jadi kalau Rasulullah menjelang tidur itu ribetnya luar biasa. Sebelum tidur yang dibaca banyak. Pikir-pikir kepada Allah itu, termasuk baca surat Ikhlas. Kemudian kalau kita tidur, yang kita baca apa? Menjelang kita tidur itu, yang rutin kita lakukan itu seperti apa? Kalau dulu kita kecil-kecil diajari Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut. Dengan menyebut asmamu ya Allah, saya hidup. Dan dengan menyebut asmamu ya Allah, saya mati. Nah, itu luar biasa pengajaran orang-orang dulu. Mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Tapi semakin ke sini kita semakin dewasa dan kita semakin besar. Banyak hal yang kita lihat yang menggoda kita sehingga kita sering kali itu lupa bahwa kita itu adalah seorang hamba dari Allah. Sehingga ketika tidur kita lupa bahwa kita itu hanya tidur. Akhirnya tidur itu nggak bisa tidur saya. Yang diingat itu apa? Akhirnya al-la'bu wal-lahwu. Kita main-main. Kita kemudian ngobrol-ngobrol sampai ngantuk bener baru kita tidur. Atau kita main-main. Main-main apa? Kita pegang HP, kita lihat browsing yang macam-macam. Akhirnya baru tidur. Jadi ini berarti kita adab kita perlu kita deteksi kembali untuk bagaimana kita setiap saat itu selalu ingat bahwa posisi kita itu tidak kekal dan kita itu tetap sebagai seorang hamba Allah. Nah, khatimu amalina bil hasan. Kita pungkasi aktivitas amaliyah kita dalam sehari itu dengan baik dan ingat kepada Allah. Setidaknya kita baca yang paling pendek, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Kemudian kita tidur. Tidur pun dalam Islam itu bukan sembarang tidur. Tetap ada tata keramanya. Tidur pun itu ada tata krama yang harus kita jaga. Fa'in aradta, apabila engkau berkehendak an-nauma tidur, faqsud firasaka mustaqbilal qiblah, maka tempat tidur kita itu kita tata bagaimana kita tidur itu nanti bisa mustaqbilal qiblah. Tidur kita bisa menghadap kiblat. Kalau orang Indonesia, orang rungkut, ini berarti tidurnya itu kita usahakan mujurnya kemana? Ke utara dan selatan. Waduh, bagaimana saya menata seperti ini? Rumah saya kecil. Rumah saya kecil hadapnya rumah saya itu ke utara dan selatan. Kalau tidurnya pun saya nanti harus menghadap utara selatan, tidak mungkin. Ya ini kalau mungkin kita jaga. Faqsud firasaka mustaqbilal qiblah. Wanam, dan tidurlah ala yaminika
miring bersandar di anggota yang sebelah kanan ya. Kama yudja'ul mayyit seperti tidurnya mayit filahdihi di liang landaknya. Jadi posisi tidur adabnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah itu mujur ngalor itu seperti kita meletakkan mayat gitu. Jadi di mujurnya itu ke utara selatan, miring ke kanan, menghadap kiblat. Itu mengawali tidur kita seperti itu. Katapun sudah tidur kita tidak sadar, kemudian kita akhirnya jempalian, itu urusan lain karena di luar sadar. Jadi mengawali, kalau Rasulullah tidurnya seperti ini, pakai tangan yang kanan ini dipakai untuk bantalan, ya, sedikit kayak gini, miring ke kanan, menghadap kiblat. Walam, ketahuilah annan nauma sesungguhnya tidur itu mithlul maut seperti orang meninggal. Wal yaqdhah, dan orang yang bangun tidur mithlul ba'thi seperti orang yang dibangkitkan dari kubur. Wala'allahu ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan liliqa'i. Wala'alallah, dan barangkali Allah yakbidu mencabut ruhmu fi lailatika di malam harimu itu. Fakun musta'iddan liliqa'i, maka isti'adadlah, bersiap-siaplah engkau untuk menjemput kematian itu, bersiap-siaplah untuk liliqaihi, untuk menyambut kedatangan kematian itu dengan persiapan. Wa antanama kelawan yen teturu sira ala taharatin ing atase suci. Wa takuna lan ana apa wasiyatuka wasiat ira iku maktubatan den tulis tahta sika ana ngisore sirah ira. Wa tanama lan turu sira taiban alih wong kang taubat minad dunubi saking pira-pira dosa. Mustaghfiran hale nyuwun sepura, aziman tur nyejo ala alla ta'uda ing atase yen to ora bakal baleni sira ila maksiatin maring lakoni maksiat. Wazim, jadi menjelang tidur itu gini adabnya ya. Kita tata tempat tidur kita tidur menghadap ke kiblat. Kemudian di antara ma'ala toharotin, kita tidur dalam keadaan suci. Menjelang tidur kita paling tidak kita berwudu. Setelah itu kita tidur. Tapi sebelum tidur kita tulis wasiat. Watakuna wasiyataka maktubatan tahta roksik. Hendaknya setiap kita itu punya wasiat. Kalau kita tidur, wasiat itu kita tulis, kita letakkan di bawah bantal kita. Ada wasiat. Sebaik-baik orang meninggal itu ketika dia punya wasiat. Wasiat ditulis. Misal. Saya punya tanggungan hutang kepada orang lain dan tidak ada yang tahu. Keluarga saya tidak tahu misalnya. Ya, saya menjalani itu tulis. Saya punya hutang ke sini. Saya punya hutang ini. Dia letakkan di bawah bantal kita. Kita tidak pernah tahu. Barangkali nanti kita kebablasan. Ya, kita tidur kemudian kebablasan, kita meninggal. Wasiat ada di bawah bantal kita. Atau wasiat-wasiat yang lain. Yang kita menyangka bahwa saya itu tidak pernah tahu umur saya itu berapa. Kan kapan saya meninggal. Saya persiapkan, saya harus punya sesuatu yang saya tinggalkan untuk saya wasiatkan kepada ahli waris saya. Jadi diletakkan di bawah bantal, tulis semuanya. Kalau toh kita besok itu masih berkesempatan lagi untuk hidup, ya sudah. Kita muji kepada Allah,
Wasiat itu kita letakkan kembali. Menjelang tidur diletakkan di tempatnya lagi. Nah, wasiatuka maktubatan tahta ra'sik. Kemudian apa? Watana mata iban minadzunubi mustaghfiran. Kemudian pada saat tidur, kita tidur itu taiban minadzunub. Seperti yang saya sampaikan kemarin, menjelang tidur kita sampai dikit. Seharian saya tadi mulai bangun tidur sampai menjelang tidur ini yang saya lakukan ini. Dari sekian banyak yang saya lakukan pada seharian ini, kira-kira dosa apa, kemaksiatan apa yang sudah saya lakukan pada hari ini? Apakah saya tadi, ucapan, perbuatan, perilaku saya, itu ada menyinggung kepada harga diri seseorang, atau menyinggung teman-teman yang lain? Saya mohon maaf ya Allah. Kalau toh saya tadi ada kelupaan untuk menjalankan sesuatu yang mestinya harus saya jalankan, atau seharian ini saya tidak mampu untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul, saya mohon maaf ya Allah. Dan saya akan berkeinginan besok saya akan lebih baik lagi kalau kau tetap memberi kesempatan kepada saya. Ampuni ya Allah saya hari ini. Setiap hari seperti itu menjelang tidur. Ta'iban minadzunubi mustaghfiran. Jadi sebelum tidur kita golongan orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang taib, orang-orang yang bertaubat. Minta ampun kepada Allah. Aziman Allah ta'uda ila maksiatin. Kemudian bertekad untuk kalau saya pada kesempatan lagi besok untuk bangun, azamtu alla na'uda ila maksiatik. Azamtu alla a'uda ala maksiatik. Saya berkeinginan, saya bertekad untuk tidak akan mengulang kemaksiatan. Tapi lagi-lagi kita manusia. Setiap hari seolah kita tidak mungkin untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Kita keluar aja ya, keluar dari rumah menuju ke masjid aja. Kita niat dari rumah saya kepingin ke masjid, ngapain sampai ke masjid? Ke masjid, ngapain ke masjid? Untuk sholat berjamaah. Potensi kita keluar rumah, dari rumah ke sini untuk melakukan satu kemaksiatan itu tetap ada. Kok bisa? Niat saya ke masjid untuk jamaah. Di tengah jalan sampai ketemu dengan orang perempuan yang cantiknya tidak sama dengan istri kita yang ada di rumah. Bisa jadi lebih cantik. Kalau lebih cantik mata kita cenderung untuk tergoda dan melihat, beda banget dengan yang di rumah. Maksiat enggak? Maksiat. Atau ketemu orang yang lebih jelek dari istri kita yang di rumah. Ketemu orang juga kita melihat dan batin kita mengatakan, masih cantik istri saya. Wong kok elek. Maksiat enggak? Maksiat. Potensi kita keluar dari rumah menuju ke satu tempat untuk melakukan satu kemaksiatan itu sangat besar. Maka ini kita perlu setiap kali kita akan tidur itu kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk tidak mengulang kembali. Dan ternyata itu sangat sulit. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang memohon ampun kepada Allah. Tanpa kita sadari seringkali kita melakukan satu kesalahan kemaksiatan. Oh enggak apa-apa gitu. Siapa? Yang penting kan saya enggak timbul. Ya, kita melihat itu dari mata kita, kemudian dari yang lain-lain. Dah. Setelah itu apa? Wa'zim 'alal khairi li jami'il muslimin. In ba'athakallahu ta'ala wa tadzakkar annaka satuja'u fil lahdi. Kadzalika wahidan faridan laisa ma'aka illa amalaka. Wa'zim lan nyejo sira alal khairi ing atase kebagusan li jami'il muslimin maring sekabehane wong muslim. In ba'atsaka lamun nangekno ing sira sapa Allah Gusti Allah.
Kemudian ketika Allah memberi kesempatan kepada kita, setelah kita bangun ternyata kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Hal pertama kita ingat kepada Allah, kemudian kita dalam hati harus ada azam, keinginan untuk hari ini saya ingin berbuat baik untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Wa tadzakkar annaka satuja'u, dan wa tadzakkar lan ilingo sira annaka sak temene sira iku satuja'u bakal den turukaken billah di ing dalem luang landak kadzalika kaya mengkono-mengkono turu wahidan hale ijen faridan tur dhewe laisa kang ora ana maka nyancani sira illa amalaka kejaba amal ira. Kemudian kita ingat, iya, saya nanti juga akan diposisikan di liang landak saya di seperti ini, miring ke kanan menghadap kiblat, wahidan faridan, sendirian, tanpa ada sanak saudara, tanpa ada siapapun. Tidak ada yang menjadi teman kita ketika kita diletakkan di tempat kubur kita. Kecuali apa? Illa amalaka, kecuali amal perbuatan kita masing-masing. Ya kita ingat menjelang tidur seperti itu. Itu adab, bagian dari adab. Wala tujza illa bisa'ika, wala tujzalan ora den wales illa bisa'ika kejaba kelawan kelakuan ira. Wala tastajlib an-nauma. Jadi yang kita ingat seperti itu. Kemudian tidak ada suatu balasan apapun kecuali kita yang telah kita perbuat selama kita hidup. Wala tujza illa bisa'ika. Apapun yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini, itu yang akan kita temukan ketika kita sudah meninggal. Perbuatan orang lain tidak ada manfaat untuk kita. Perbuatan kita sendiri, ketika kita mampu menjaga adab kita antara sesama, menjaga kebaikan dalam hablum minan nas, menjaga adab kita, tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, di semua waktu dan tempat. Jadi Allah memberikan kita hidup ini tidak main-main, dan itu sangat terbatas sekali. Maka setiap saat, setiap waktu itu kita jaga. Wala tujza illa bisa'i. Tidak akan satu balasan itu kecuali sa'yina, kecuali perilaku kita. Perilaku kita sendiri akan terlihat semuanya nanti. Wala tastajlib. Wala tastajlib lan aja narik sira annauma ing turu takallufan kelawan ngudi-ngudi bitamhidil furus. Kelawan nyediaaken lemek alwati atakang alus. Nah, ini Imam Ghazali menganjurkan kepada kita, kalau tidur ya kasih tempat yang wajar gitu aja. Wala tastajid an-nauma takallufan bitamhidil furus al-wati'ah. Jadi sudah karakter nafsu seseorang, hawa nafsu kita itu kepinginnya tidur itu di tempat yang enak. Kita siapkan tempat tidur kita itu dari bed yang luar biasa, yang halus, ya apa carane turu itu kepenak. Ya gitu terus secara umum kita ya. Turu tidur kita tempatkan bed yang nyaman banget. Bagaimana saya tidur nanti bisa nyaman. Tapi Imam Ghazali tidak, sebaliknya. La tastajribin naum takallufan bitamhidil furus al-wati'ah. Jangan engkau mempersiapkan itu. Jangan engkau mempersiapkan tempat tidur kamu dengan tempat tidur yang al-wati'ah, yang halus, jangan. Karena apa? Fa innan nauma, karena tidur itu taktilul lil hayat. Taktilul hayat itu kehidupan kita menjadi kosong tanpa ada kebaikan apa-apa.
illa idza kanat yaqduka wabalan alaika. Jadi orang tidur itu hampir-hampir mirip orang mati, tapi dia masih bernafas. Jadi ta'tilul lil hayat. Kosong, kehidupan kita itu kosong. Enggak ada aktivitas amaliyah apa-apa. Kebaikan mana yang bisa kita ambil? Itu illa idza kana yaqduka wabalan alaika. Kecuali kalau kita itu yaqdhah. Kecuali kalau kita itu melek kayak begini ini justru malah membawa keburukan, lebih baik tidur. Maka kalau kita hitung, kalau saya hari ini itu bangun, artinya tidak tidur, itu justru membawa wabal, membawa keburukan bagi baik itu fisik saya maupun keburukan bagi yang lain, maka sebaiknya kita itu tidur. Seharian kita bangun, aktivitas luar biasa. Kalau saya nanti tetap tidur dan beraktivitas, otomatis fisik kita mesti akan kalah. Ini contoh. Baiknya kita tidur. Atau kalau saya bangun itu justru saya melakukan sebuah kemaksiatan yang banyak yang tidak mungkin saya bisa terhindar dari itu. Kecuali kalau saya harus tidur, maka tidurlah. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kita bisa beraktivitas yang lebih baik. Kita bisa memberi manfaat kepada yang lain. Kita bisa membantu kepada keperluan kaum muslimin, saudara-saudara muslim kita yang lain. Kemudian kita malas dan kita tidur. Ini sejelek-jelek orang tidur. Karena apa? Ta'tilun lil hayat, mengosongkan aktivitas kebaikan. Kita berperan kebaikan di dalam kehidupan ini, kita kosongkan itu dan kita buat hanya untuk tidur. Nanti di belakang ada sebaiknya tidur itu sehari itu berapa banyak maksimal yang bisa kita jalankan demi untuk menjaga tata krama kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang yakin kita semuanya nanti mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridhonya kepada kita semuanya, selalu menuntun kita berada di jalan yang diridhoinya, yang akhirnya kita kembali kepadanya nanti semuanya mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.